Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 292 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Sabtu 17 Oktober 2020 dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 9 mengatakan, "Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Marsobbama hamutu Jahoba marpakkean namarhadohuan. Akkahitirma maradopon ibana ale isini sadok tanoon." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah Anda mendengar ketika pulang dari gereja orang berkomentar, "Ibadahnya tidak enak, saya tidak mendapatkan apa-apa"? Komentar seperti ini menunjukkan bahwa seseorang itu datang ke gereja dengan tujuan yang keliru. Datang ke gereja bukan untuk beribadah, bersekutu dengan tujuan menyembah Tuhan, tetapi dengan seperti itu, dia datang di gereja untuk mendapat berkat, mendapat ilmu pengetahuan, dan mencari hiburan. Kata memuji, memuliakan adalah tindakan yang secara khusus ditujukan kepada Tuhan. Orang yang memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, ia akan penuh puji-pujian kepada Tuhan dan tentu melakukannya dengan tidak sembarangan, dengan tidak sesuka hati. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran pasal 20 ayat 7. Sebagaimana Daud, orang yang memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, kapanpun, dimanapun, ia tidak akan menahan bibirnya untuk terus-menerus memuji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119 ayat 164. Daud memuji Tuhan 7 kali dalam sehari karena ia tahu bahwa nama Tuhan adalah nama yang indah dan nama yang penuh kuasa, dahsyat, dan ajaib. Untuk beribadah,
kita perlu mempersiapkan diri, bukan hanya mempersiapkan pakaian atau perlengkapan ibadah secara lahiriah, tetapi yang terpenting adalah persiapan hati, pengenalan dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus dan Ia menghendaki agar kita datang kepadanya dalam kekudusan. Jangan datang membawa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Untuk menceritakan kebesaran Tuhan, pemazmur memilih cara, yakni menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Adapun beberapa prinsip nyanyian baru pemazmur adalah menyanyikan kebesaran Tuhan, menyanyikan tentang keselamatan, tentang kemuliaan, tentang kedahsyatan dan tentang keajaiban yang Tuhan perbuat. Menceritakan kebesaran Tuhan layaknya seseorang yang menceritakan pengalamannya sendiri kepada orang lain. Semua kata-kata pemazmur bersifat perintah untuk menunjukkan pengenalannya tentang Allah, merasakan dan mengalami langsung perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Allah adalah pencipta dan pemelihara kehidupan. Allah adalah sumber keselamatan hari demi hari. Allah penuh kemuliaan dan kuasa melebihi segala kuasa yang ada di bumi, dan perbuatannya yang ajaib mengatasi segala bangsa. Fokus utama pemazmur menceritakan perbuatan Tuhan terletak pada tindakan Tuhan itu. Pemazmur memerintahkan, mengajak agar semua orang percaya melakukan, meneladani apa yang Tuhan perbuat tersebut. Saudara-saudara, sering juga pemazmur dalam kitab Mazmur menyanyikan tentang ketidakberdayaannya, tentang keberdosaannya di hadapan Tuhan. Tetapi Mazmur 96 ini menyanyikan bagi Tuhan, tentang Tuhan, untuk mengingatkan diri kita sendiri siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan kepada kita. Puji-pujian yang keluar dari sikap hati yang benar akan sangat menyenangkan Tuhan. Bagian kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau Daud memuji Tuhan 7 kali sehari, bagaimana dengan kita? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, lebih dahsyat daripada segala Allah. Segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Kami sujud menyembah kepada Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Itulah nyanyian baru kami. Kami memohon kepadamu,
Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 292 ayat 5. Yesus Tuhanku, Engkau ku sembah, segenap diriku milik-Mu jua. Ku tidak mau jauh dari-Mu Tuhan, semua bahagia di surga baka. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.